Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozatul Zana dari Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana YIN Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dengan teman-teman sekalian tentang satu materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Keuangan Islam. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kalau kita seorang pembisnis atau seorang pedagang, kira-kira yang paling penting dalam bisnis kita itu adalah keuntungan yang besar atau cara memperoleh keuntungan dengan cara yang benar? Kira-kira teman-teman memilih yang mana? Pasti jawaban kita maunya keuntungan yang besar, iya kan? Tapi kawan-kawan semuanya, dalam Islam itu ada proses memperoleh keuntungan itu jauh lebih penting daripada besarnya keuntungan. Karena itu Islam mengatur etika dalam berbisnis. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di pembahasan kita ya. Teman-teman semuanya, sebenarnya etika bisnis syariah ini bukan hanya aturan dalam berbisnis atau dalam perdagangan. Namun etika bisnis syariah ini menjadi pedoman atau acuan bagi seorang muslim ketika mencari rezeki. Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah merupakan ibadah. Artinya ketika kita berdagang, atau ketika kita menjual online, atau kita membuka sebuah toko, bahkan ketika kita menjadi pegawainya aja, kita itu harus mempunyai prinsip utama. Apa itu prinsip utama etika bisnis syariah? Yaitu ada 4. Yang pertama itu ada kejujuran, yang kedua ada amanah, dan yang ketiga ada keadilan, yang terakhir ini ada kehalalan. Kalau 4 nilai ini dijaga, maka bisnis bukan hanya menghasilkan uang, teman-teman, tapi juga menghasilkan keberkahan. Contoh nih, seandainya saya menjual sebuah HP, saya menjual sebuah HP, si pembeli bertanya, HP ini apakah pernah rusak? Saya menjawab, oh tidak pernah. HP ini selalu saya jaga, saya rawat, sehingga dia tidak pernah rusak. Yang seharusnya, yang kenyataannya, HP ini pernah jatuh, atau pernah mengganti LCD, atau pernah rusak lah. Nah, ketika saya mengatakan ini tidak pernah rusak, maka saya sudah menciptakan satu kebohongan dalam berbisnis. Tapi seandainya saya mengakui bahwasanya iya, ini HP ini pernah rusak, ketika itu saya perbaiki dan sudah jadi bagus, maka ini terserah kepada si pembeli mau ingin menerima atau tidak. Nah, itu menjadi satu apa ya saya bilang, menjadi satu kunci utama, yaitu apa? Kejujuran. Yaitu kisah Rasulullahnya sendiri. Yang mana dahulu Rasulullah itu sampai dijuluki Al-Amin. Kenapa dijuluki Al-Amin? Karena saking terpercayanya Rasulullah, saking amanahnya Rasulullah, saking jujurnya Rasulullah dalam berdagang. Dulu Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah itu berdagang. Berdagang punya Khadijah yang dibawa selalu ke negeri Syam. Sampai pada saat itu orang-orang Mekah itu sangat takjub dengan sistem transaksi jual beli Rasulullah. Pada saat itu akhirnya apa? Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin.
Nah, setelah mengetahui dasar etika bisnis, kita masuk kepada 3 larangan utama etika bisnis. Apa saja? Yang pertama ada judi, yang kedua ada riba, yang ketiga ada gharar. Yang pertama judi atau maisir. Judi atau maisir ini adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi tanpa nilai produktif. Maisir berarti perjudian, yaitu memperoleh keuntungan hanya karena keberuntungan, bukan karena usaha. Keuntungan seseorang berasal dari kerugian orang lain. Padahal Islam sangat mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui usaha. Contoh dalam perjudian, yaitu judi online, atau bahkan investasi bodong yang hanya menjanjikan keuntungan tanpa usaha. Semua ini membuat seseorang berharap kaya secara instan, padahal tidak ada proses kerja yang nyata. Akhirnya apa? Mereka hanya berharap dari sesuatu yang tidak pasti. Dan ini sangat dilarang dalam agama. Larangan yang kedua, yaitu mungkin yang paling sering kita dengar. Apa itu? Riba. Kenapa riba ini sangat dilarang? Apa sebenarnya itu riba? Riba secara sederhana adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam secara tidak adil. Mengapa Islam melarangnya? Karena orang yang sedang kesulitan justru dibuat semakin sulit, bukan dibantu, bukan tolong-menolong, tapi semakin ditindas. Mana sih contoh riba? Salah satunya itu pada transaksi bank bank konvensional. Jika kita melakukan pinjam-meminjam, maka kita harus mengembalikan uang pinjamannya beserta bunganya. Yang ada juga bunga pinjamannya itu sebesar 10%, ada yang 20%, bahkan ada yang 50%. Nah, kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan itulah yang dikatakan dengan riba. Selanjutnya ada di mana lagi riba itu? Bisa dalam pinjaman online. Kita juga bisa melakukan pinjaman online, tapi juga kita memberikan tambahan ketika kita membayar, itu juga termasuk ke dalam riba. Yang ada bagaimana? Yang ada hutang semakin banyak, hutang semakin besar. Inilah yang dihilangkan oleh Islam. Akhirnya apa? Pada masa Nabi, ketika Nabi Haji Wada, itu Nabi menyampaikan khutbah terakhir beliau. Dalam khutbahnya itu apa yang beliau katakan? Beliau menghapus seluruh praktik riba. Yang menarik di sini apa? Bahwa saja beliau menghapus seluruh praktik riba, tidak ada yang terkecuali, walaupun itu keluarga Nabi. Karena beliau memulai dari keluarganya sendiri, yaitu riba milik pamannya. Siapa pamannya? Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya apa? Islam benar-benar adil. Tidak ada perlu istimewa bahwasanya keluarga Nabi itu berbeda dengan umat-umat yang lain, tidak, tapi semua sama. Riba dihilangkan. Itulah isi khutbah Nabi pada saat Nabi Haji Wada. Kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan itulah yang dikatakan dengan riba. Selanjutnya ada di mana lagi riba itu? Bisa dalam pinjaman online. Kita juga bisa melakukan pinjaman online, tapi juga kita memberikan tambahan ketika kita membayar, itu juga termasuk ke dalam riba. Yang ada bagaimana? Yang ada hutang semakin banyak, hutang semakin besar. Inilah yang dihilangkan oleh Islam. Akhirnya apa? Pada masa Nabi, ketika Nabi Haji Wada, itu Nabi menyampaikan khutbah terakhir beliau. Dalam khutbahnya itu apa yang beliau katakan? Beliau menghapus seluruh praktik riba. Yang menarik di sini apa? Bahwa saja beliau menghapus seluruh praktik riba, tidak ada yang terkecuali, walaupun itu keluarga Nabi. Karena
beliau memulai dari keluarganya sendiri, yaitu riba milik pamannya. Siapa pamannya? Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya apa? Islam benar-benar adil. Tidak ada perlu istimewa bahwasanya keluarga Nabi itu berbeda dengan umat-umat yang lain, tidak, tapi semua sama. Riba dihilangkan. Itulah isi khutbah Nabi pada saat Nabi Haji Wada. Selanjutnya, larangan yang ketiga, yaitu gharar. Gharar di sini berarti ketidakjelasan. Artinya barang yang dijual tidak jelas, harga tidak jelas, atau syarat transaksi juga tidak jelas. Contoh nih, misalnya kita membeli motor, tetapi penjual tidak mengizinkan melihat kondisi motor itu. Atau kita membeli rumah tanpa mengetahui sertifikatnya. Bisa jadi lagi yang lain lagi, kita membeli barang di internet, tetapi foto dan barangnya itu sangat jauh berbeda. Nah, disinilah terjadinya gharar, ketidakjelasan. Ketidakjelasan di sini akhirnya menyebabkan perselisihan, yang mana ini sangat dilarang dalam etika bisnis ekonomi Islam. Pada masa Rasulullah itu pernah melarang seseorang memperjualbelikan ikan yang masih berada di laut. Kenapa? Kenapa ini dilarang? Karena belum tentu ikan itu bisa ditangkap. Kalau ternyata tidak tertangkap, pembeli akan dirugikan. Kalau sudah dirugikan, berarti ini akan menimbulkan ketidakjelasan yang akhirnya merugikan sebelah pihak. Maka dari sini kita belajar Islam menginginkan setiap transaksi dilakukan secara jujur, jelas, dan transparan. Tidak ada yang merugikan sebelah pihak atau tidak ada yang timpang tindih tanpa kejelasan. Semuanya harus transparan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip bisnis syariah. Nah, setelah kita mengetahui ada yang dilarang, maka sekarang kita melihat apa yang dianjurkan. Ada beberapa prinsip utama yang dianjurkan. Yang pertama itu transparansi, semua informasi harus terbuka. Yang kedua keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga kejujuran, tidak boleh ada yang menipu. Yang keempat produk yang halal. Kemudian ada juga tanggung jawab sosial. Artinya apa? Artinya bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu contoh terbaik, salah satunya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah pedagang yang sangat sukses. Ketika hijrah ke Madinah, beliau datang hampir tanpa harta. Namun karena beliau kerja keras, kejujuran, dan keberkahan yang beliau dapatkan, beliau menjadi salah satu sahabat terkaya yang luar biasa. Kekayaannya tidak beliau nikmati sendiri. Beliau menyumbangkan harta dan perjuangan Islam, membantu fakir miskin, dan membiayai kebutuhan kaum muslimin. Artinya apa? Artinya menjadi kaya dalam Islam tidak dilarang. Yang penting cara mendapatkannya halal dan cara menggunakannya juga benar. Sampai pada kesimpulan. Yang mana dari pembahasan tadi kita belajar bahwa Islam telah mengatur bisnis dengan sangat lengkap. Ada 3 hal yang harus dijauhi, yaitu apa saja? Maisir, riba, dan gharar. Kemudian kita juga menerapkan 4 etika bisnis. Apa itu? Kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi. Serta tanggung jawab sosial. Jika prinsip-prinsip diterapkan, insya Allah bisnis kita tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semoga kita semua dapat menjadi pebisnis yang jujur, amanah, dan selalu menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.